Pagi semua. Selamat pagi. Pagi-pagi, Pak. Pagi, Pak. Aja masih ngantuk-ngantuk ya semua. Pagi, Pak. Pasti gara-gara kemarin tidak dikasih masuk, makanya pagi ini standby semua ini. Kalau nggak gitu, clean. Oh. Nah, di dalam dunia pekerjaan itu, yang paling penting itu adalah bukan soal Anda pintar ataukah Anda bodoh, Anda bisa ataukah Anda tidak. Yang paling penting di sana itu adalah disiplin. Disiplin dan konsisten. Kalian tahu salah satu pemain filmnya apa Wakanda ya, yang baru meninggal kemarin itu. Waktu dia diberikan gelar dari salah satu universitas di Amerika, itu dibilang begini. Sebenarnya ketika orang mau maju itu yang dipentingkan itu adalah disiplin dan konsisten. Jadi ya kalau seandainya Anda melakukannya itu hanya dengan main-main, ya sudah, nanti Anda nggak bakalan sukses. Dan memang itu memang terjadi di selama saya dari tahun 2017 sampai sekarang di Poltekkes Sorong, itu memang hal itu dia terjadi. Kalau orang Ambon bilang nanaku itu tandai. Jadi saya itu biasanya tandai orang itu ketika dia malas-malas kuliah, terus kemudian nanti KTI-nya itu dibuatkan, atau KTI dan skripsinya itu dibuatkan, kemudian ada manipulasi data. Percayalah, dia tidak akan lulus UKOM. Apakah Anda mau seperti itu? Ya silahkan. Itu pilihan dari masing-masing orang biasanya. Oke, kita mulai pagi ini dengan bidang ilmu yang lain. Bidang ilmu yang lain di dalam dunia keperawatan itu. Sini kita akan bicara tentang ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian, ya. Jadi kita akan bicara tentang hal itu. Nah, sebenarnya bicara soal ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian secara tradisional, itu setiap hari itu Anda lakukan. Ya, yang sementara kita lakukan itu adalah bagian daripada apa yang kita bicarakan pagi ini. Ini adalah proses untuk Anda memperoleh ilmu, Anda mendapatkan pengetahuan, dan Anda melakukan metodologi penelitian. Nah, kenapa sampai saya bicara hal seperti itu? Mari kita lihat sama-sama. Nah, sesuai dengan RPS atau request dari teman-teman bahwa hari ini kita akan bicara tentang 3 aspek itu. Kita bicara pertama itu adalah soal ini dulu. Nature of science. Jadi kalau bicara soal nature of science itu bukan alami. Nature itu kan alami, science itu ilmu. Kalau knowledge itu pengetahuan. Nah, kalau bicara soal nature of science itu berarti kita bicara soal sifat ilmu itu secara harafiah, sifat dasar ilmu. Nah, kalau bicara soal sifat dasar ilmu itu sebenarnya, dan orang yang memiliki ilmu itu dia harus mempunyai sikap yang ilmiah. Sikap ilmiah itu seperti apa? Nanti kita bahas. Kemudian, dalam segi keilmuan,
itu seseorang itu dia harus memiliki keterampilan dan melaksanakan penyelidikan. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu kamu harus menyelidiki dulu dengan cara mengukur. Kalau bicara soal menyelidiki dan mengukur, berarti Anda mempunyai kriteria dong. Sama seperti ini. Sama seperti ketika Herman itu dia mau tembak Omi contohnya. Herman mau tembak Omi contohnya. Herman ini dia lihat Omi. Herman lihat Omi, terus Herman bilang bahwa Omi ini cantik. Ya kan? Dia bilang Omi ini cantik. Tapi belum tentu Hairudin bilang bahwa Omi ini cantik. Berarti masing-masing orang itu dia mempunyai kriteria bahwa kriteria cantik menurut masing-masing orang itu berbeda. Iya kan? Mungkin siapa? Ferry Dixon ini dia bilang bahwa Claudia ini cantik, Claudia ini baik. Tapi belum tentu si siapa? Sanawati atau Rizky bilang bahwa Claudia ini baik. Belum tentu. Artinya bahwa masing-masing orang itu dia mempunyai kriteria masing-masing. Dan untuk mengetahui bahwa seseorang itu dia cantik atau dia baik, Anda harus melakukan penyelidikan dong. Ya kan? Anda harus lakukan penyelidikan. Cari tahu dulu. Sebenarnya Omi dan Claudia ini sebenarnya tinggal di mana, nama lengkapnya siapa, tinggal di mana, temannya untuk siapa, itu namanya melakukan penyelidikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah mendapatkan semua data tentang Omi dan Claudia, itu berarti dia harus runut. Dia lakukan evaluasi dari hari ke hari bahwa akhirnya dia mengambil keputusan bahwa dan dia mengevaluasi ya, mengambil keputusan itu mengevaluasi bahwa ternyata si Omi ini cantik dan baik, si Claudia ini cantik dan baik. Itulah yang disebut dengan Anda melakukan atau bagian daripada nature of science. Ya, sifat alamiah dari ilmu itu sendiri. Dulu orang bilang bahwa bumi itu bulat. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat? Makanya diterbangkanlah pesawat luar angkasa, foto satelit, untuk membuktikan penelitian dari statement dari Galileo bahwa bumi itu bulat. Nah, itu adalah bagian daripada sifat alamiah dari si ilmu itu sendiri. Oke? Lanjut. Nah, apa bedanya antara ilmu dan postulat? Nah, sekarang ketika Anda sudah mengetahui bahwa ilmu atau nature of science itu mempunyai sifat ilmiah, kemudian Anda harus melakukan pengukuran karena Anda mempunyai kriteria, kemudian Anda harus membuat suatu penyelidikan, evaluasi, dan sebagainya, muncullah postulat. Aduh Bapak, ini postulat, ini apa lagi? Nah, postulat itu adalah pernyataan yang disepakati bersama. Makanya tadi yang saya bilang bahwa ketika nature of science itu ada satu poinnya adalah analisis dan evaluasi. Itu untuk menyamakan semua persepsi bahwa Omi dan Claudia itu dia cantik dan pintar. Ataukah bahkan bumi itu bulat. Oleh sebab itu, orang itu dia melaksanakan metodologi penelitian. Supaya orang itu sepakat loh, bumi itu bulat. Omi dan Claudia itu cantik dan pintar. Seperti itu. Habis ini paham ya? Nah, kalau kita bicara soal masuk lagi ke dalam
masuk lagi ke dalam keilmuan, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya postulat itu dia berguna untuk membuat bukti, membuktikan bahwa 1+1 itu sama dengan 2, matematika dan sains. 1+1 dengan 2. Ingat, Anda belum tahu ya, orang matematika itu bilang bahwa belum tentu 1+1 itu 2. Ada penjelasannya. Silakan Anda tanya sama orang matematika. Belum tentu 1+1 itu 2. Ya. Belum tentu juga orang fisika dan geometri bilang bahwa bumi itu bulat. Nah, makanya muncullah di sini postulat untuk menyepakati bersama bahwa 1+1 itu 2. Nah, Anda di sini harus mengetahui bahwa postulat ya, atau pernyataan yang disepakati bersama itu dia mempunyai karakteristik. Karakteristiknya itu adalah ketika Anda membuat sebuah statement, itu harus bisa dipahami semua bersama. Ya, harus bisa dipahami. Jangan sampai Anda membuat suatu statement, terus kemudian saya nggak paham. Ya, ketika Fredrickson bilang bahwa, Omi itu dia cantik. Tetapi apakah Larat Mase bilang bahwa dia cantik? Makanya harus ada kesepakatan bersama atau yang disebut dengan postulat, dan itu harus bisa dibilang bahwa, dan semua orang itu harus paham tentang statement yang Anda keluarkan. Jadi biasakan itu untuk bicara sesuai dengan dasar. Ya, ketika Larat Mase dan Fredrickson baku pukul gara-gara Omi, gara-gara Larat Mase pacaran dengan Omi, terus kemudian Fredrickson bilang bahwa, kok pemain tua tuh dia selingkuh. Larat Mase harus bisa menjelaskan ke Fredrickson bahwa dia punya maitua itu nggak selingkuh. Jadi harus ada bukti dan harus bisa menjelaskan bahwa kepada Fredrickson bahwa pacarnya nggak selingkuh. Nah, itu adalah karakteristik dari postulat. Secara sederhananya begitu, nanti silakan Anda mengartikannya luas. Ya. Terus kemudian ingat bahwa antara Fredrickson dan mungkin Hairudin tidak bilang bahwa pacarnya dari Larat Mase itu dia selingkuh, tetapi Larat Mase itu juga harus tahu bahwa pacarnya itu dia nggak selingkuh. Artinya bahwa mau dia bicarakan ke semua orang, ataukah dia bicara untuk dirinya sendiri, itu sama. Mudah dipahami, bisa dibuktikan, terus kemudian untuk mau orang banyak atau orangnya sedikit, tetap dia konsisten. Sama, itu yang namanya postulat. Ya. Terus kemudian, ketika Anda secara sendiri atau mandiri, Larat Mase pun sendiri pun dia juga harus bilang bahwa, pacar saya nggak selingkuh. Atau Larat Mase bilang begini bahwa, mau sampai di ujung dunia pun, 1+1 tetap 2. Ya, itu adalah postulat. Ya. Terus kemudian kita lanjut. Nah, ada perbedaan antara sifat pengetahuan dan sifat ilmu. Kalau tadi sudah dibilang di awal bahwa sifat alamiah dari ilmu itu adalah harus mempunyai sikap ilmiah, pengetahuan pun juga sama mempunyai sikap ilmiah. Namun, ada namunnya. Ada beberapa hal di dalam pengetahuan yang tidak sifat dari ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh ilmu, yaitu tersusun secara sistematik dan runtut. Kalau pengetahuan memiliki metode ilmiah, ilmu juga memiliki metode ilmiah, seperti penyelidikan secara eksperimen, mempunyai pengukuran,
melakukan analisis dan evaluasi. Itu adalah bagian daripada metodologi penelitian. Sama seperti yang pengetahuan punya. Nah, namun ada perbedaan di sini bahwa ilmu pengetahuan itu harus tersusun secara sistematik dan runtut. Terletaknya di sini. Coba Anda lihat bahwa tadi secara umum ilmu itu bilang bahwa ilmu ini kita mempunyai ilmu, kita harus bisa untuk melakukannya secara eksperimental. Tetapi tidak didasarkan di sana bahwa oh ya, harus dilakukan itu secara runtut dan eksperimen. Seperti itu. Harus runut, harus lakukan penyelidikan, harus lakukan pengukuran. Oke, metodenya sama dengan yang pengetahuan punya. Tetapi sistematikanya seperti apa? Itulah perbedaan antara pengetahuan. Dari sini kita tuh bisa tahu bahwa ternyata ilmu, pengetahuan, dan postulat itu adalah berurutan. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu itu adalah ilmu. Ya. Yang lebih dulu orang punya itu adalah ilmu. Ilmu. Karena dia sudah melaksanakan secara tradisional, tidak berurutan, mengambil satu kesimpulan. Nah, sedangkan pengetahuan itu dia sudah menegaskan bahwa harus dilakukan secara berurutan. Dan kemudian hasilnya adalah disepakati bersama. Jadi dia seperti lingkaran setan gitu. Pertama dibilang bahwa oh ya, bumi itu bulat. Itu menurut Galileo dan Galilei. Bumi itu bulat. Tetapi nggak dibuktikan kan? Untuk membuktikannya, pengetahuan masuk dengan metodologi ilmiahnya. Secara terstruktur dan runut. Setelah itu bisa dapat dibuktikan berkali-kali, muncullah postulat. Semua orang sampai hari ini setuju bahwa bumi itu bulat. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Ini Anda sedang berbicara soal filsafat. Ya, bicara soal metodologi penelitian itu Anda bicara soal filsafat. Nah, bagaimana cara Anda itu mendapatkan pengetahuan? Ada yang bilang mulai dari 5 dulu. 5 cara. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan bahwa ada 10 cara. Saya menawarkan Anda itu adalah 14 cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Tapi kunci utamanya itu adalah satu. Kunci utamanya itu adalah satu. Apakah itu? Peka. Kenapa sampai saya bilang peka? Contoh. Ya. Contoh, saya bilang begini. Saya kasih contoh siapa Nah, iPhone Muhammad. Muhammad ini siapa penama? Kau penama siapa? Arafa, Pak. Oh, Arafa. Arafa. Arafa yang punya pacar anak Gizin itu? Betul sekali, betul. Nah, sekarang Arafa berantem dengan Depo Maitua di kos-kosan di belakang di Jalan Malibela itu dekat Bapak Isir ke belakang itu. Nah, sekarang Arafa pacaran dengan Depo Maitua. Tiba-tiba dia punya Maitua nih M. Datang bulan. Terus Arafa pulang dari kampus, Arafa singgah makan di Depo kos-kosan di belakang. Terus tiba-tiba Arafa baru masuk muka pintu kamar. Terus Arafa bilang, dia punya Maitua langsung marah-marah. Dia punya Maitua ini langsung marah-marah. Lalu Arafa mengamuk. Tahu lagi Arafa minum sedikit, langsung Arafa bilang begini. Kau nih marah-marah terus. Nanti saya kasih putus kau baru kau rasa. Tiba-tiba dia pemain tua menangis. Arafa bilang begini, lah
kenapa kau menangis? Ya, kenapa kau menangis? Terus Maito peluk bantal, menangis terus. Terus Arafa bingung. Terakhir begini, lalu Maito, mungkin Arafa Maito lihat Arafa bingung, terus dia Maito bilang begini, kau ini nggak peka. Itu langsung jelek, mabuk hilang. Mau marah tidak bisa. Nah, sampai di sini paham? Ya, kalau bicara soal pacaran begini cepat sekali paham. Nah, sekarang ketika dibilang bahwa peka itu adalah sampai seseorang itu dia bisa peka, itu berarti dia sudah mempunyai pengetahuan. Ya, sampai dia bisa peka, itu berarti dia sudah punya pengetahuan. Dia sudah punya pengalaman sebelumnya alias ilmu. Ya. Pengalaman itu ilmu. Orang bilang begini, pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Orang nggak pernah bilang bahwa pengalaman adalah pengetahuan yang berharga. Nggak pernah kan? Orang bilang pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Tapi orang nggak pernah bilang bahwa pengalaman adalah pengetahuan yang berharga. Jadi seseorang yang mempunyai kepekaan, itu dia punya pengetahuan itu sudah full di otak. Dia sudah punya pengetahuan yang full di otak. Terus kemudian dia sudah melalui banyak proses. Dia punya pengalaman itu sudah paling banyak. Apa pengalaman? Apa yang pernah dia lakukan? Yang pernah dia lakukan adalah berlatih. Berlatih itu contoh. Bagaimana caranya supaya Arafa Pemaitua itu tidak marah? Walaupun dia sedang Arafa sudah tahu caranya. Ketika dia bertanya, cara bertanyanya itu tidak pernah bertanya bahwa kenapa kok menangis, enggak begitu. Tapi bertanyanya sayang kok kenapa. Itu adalah kenapa kok menangis dengan sayang kok kenapa itu berbeda pengertiannya. Ya. Terus kemudian berkeinginan. Itu didapatkan dari Anda punya diri sendiri. Makanya saya bilang Anda harus peka. Kemudian berjalan di sekitarnya, berjalan walking around. Walking around itu adalah Anda paham orang-orang atau situasi yang ada di sekitar. Termasuk Anda punya pacar. Anda punya pacar itu kan orang di sekitar. Belajar dari dia punya sifat. Anda pernah nonton sinetron atau nonton film yang bilang bahwa playboy kapok. Ya. Playboy kapok. Pernah dengar itu? Seorang playboy itu pada saat dia masih lajang memang betul dia punya pacar banyak. Tetapi pada saat dia menikah, itu langsung dia tobat. Karena apa? Sekian banyak pacar yang dia temui, itu dia memahami sifat dan karakteristik orang. Jadi ketika dia memutuskan untuk memilih istrinya, maka dia sudah bilang bahwa oh itu orang yang tepat. Yang lain-lain itu minggat dulu. Sama seperti Anda memperoleh pengetahuan ini, harus walking around, memahami sifat dan karakteristik lingkungan. Sifat dan karakteristik lingkungan itu termasuk pribadi masing-masing orang. Inti dari sebenarnya Anda mendapatkan ilmu itu adalah Anda bisa mendapatkan ilmu itu karena situasi. Situasi itu berada karena masing-masing orang, manusia itu yang dia membuat situasi. Ya, situasi. Contoh dalam rumah si Omi dan dalam rumah si Arafa itu berbeda karena memang sifat yang ada di dalam rumahnya Omi, orang-orang yang di dalam rumahnya Omi berbeda dengan sifat yang ada di rumahnya Arafa. Jadi contoh kecil, mulai dari bentuk rumah, cat rumah itu berbeda. Karena sesuai dengan keinginan dari masing-masing orang di dalam rumahnya. Ya, itu karena situasi. Terus harus bisa bereksperimen. Harus berani mencoba. Kemudian, contoh seperti saya mengajar, saya bisa memahami, saya bisa memperoleh pengetahuan
dari Anda ini, saya bisa tahu Arafah ini punya pacar itu anak gizi. Saya bisa tahu bahwa Arafah punya pacar itu tinggalnya di Bapak Isir belakang karena saya mengajar Anda. Ketika saya mengajar Anda, saya mengetahui seluk-beluk dari mahasiswa saya. Ya, ini harus saya hitung satu-satu lagi pacarnya. Paham saya, tahu saya. Tinggal di mana tahu. Ya, seperti itu. Terus kemudian Anda bisa tahu, Anda bisa memperoleh pengetahuan itu dari Anda membaca, Anda menulis, Anda mendengarkan, Anda mengamati. Makanya saya bilang peka. Ya, peka. Terus kemudian Anda harus bisa mengurutkan. Mengurutkan ini sesuai dengan metodologi penelitian. Arafah bisa tahu bahwa pacarnya marah gara-gara lagi M, itu karena pertama itu Arafah mengurutkan metodologi penelitian tadi. Tanya dulu. Sebenarnya metodologi penelitian itu sama dengan kita melakukan proses keperawatan. Sama. Ya, sama. Mulai dari proses pengkajian sampai Anda melakukan evaluasi. Arafah bisa tahu bahwa Sapu Maituan ini sebenarnya marah gara-gara saya marah, menangis gara-gara saya marah, atau dia menangis gara-gara dia M. Itu tergantung dari hal itu. Ya, harus bisa mengurutkan, kaji dulu, intervensi, tentukan diagnosa dulu, ya. Terus kemudian intervensi, implementasi, baru Anda bisa mengevaluasi bahwa memutuskan bahwa maitua saya ini menangis karena apa. Ya, harus bisa mengurutkan. Terus kemudian baru bisa Anda tetapkan supaya muncul postulat. Ingat, ketetapan itu harus bersifat postulat. Bisa dipahami oleh semua orang, disetujui oleh semua orang, dan kemudian secara singkat, padat, dan jelas. Jangan lupa, ketika sudah singkat, padat, dan jelas, Anda harus punya alasan. Jadi jangan sampai Arafah sudah melakukan pengkajian sampai evaluasi, tiba-tiba Arafah sudah tahu bahwa, oh maitua saya ini menangis karena saya marah. Langsung Arafah itu bilang, sayang Tom putus sudah. Terus pergi begitu saja. Nggak bisa seperti itu Arafah. Kamu harus jelaskan ke dia, kenapa sampai putus. Oh sayang, kita beda jalan. Sayang, kita sudah tidak cocok. Nggak begitu. Jelaskan, bro. Jelaskan. Oh, karena kamu begini, saya begini, akhirnya saya mengambil keputusan bahwa, oh, kita sudah tidak sejalan. Seperti itu. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Oke. Apa keuntungan dan kerugian, seseorang itu melaksanakan metodologi ilmiah? Pertama, ketika Anda melakukan metodologi ilmiah, itu harus selalu Anda mengeluarkan statement tentang metodologi, tentang ilmu, tentang pengetahuan, untuk postulat, ya. Saya bahasanya gini ya. Anda mengeluarkan ilmu, mengeluarkan pengetahuan, alias statement, untuk postulat, untuk dipahami bersama. Itu memiliki keuntungan dan kelemahan. Yang pertama adalah ketika Anda melontarkan statement yang berdasarkan atas ilmu dan pengetahuan, itu selalu mempunyai bukti empiris atau bukti yang sudah diteliti sebelumnya. Kemudian, ini merupakan bukti dan verifikasi. Anda sudah membuktikan itu secara berkali-kali, kemudian sudah bisa diverifikasi keabsahannya. Makanya dibilang bahwa postulat, mau Anda verifikasinya itu sendiri, disebut verifikasi itu ada cek dan recheck. Mau Anda cek dan recheck sendiri, mau Anda cek dan recheck banyak orang, akan tetap sama. Itulah yang disebut dengan verifikasi untuk postulat.